Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat surga, semoga kita senantiasa diberi kesehatan baik lahir maupun batin. Suku Israel merujuk pada 12 suku dalam Bani Israel. Pembagian anggota Bani Israel ke dalam 12 suku tersebut didasari atas keturunan dari 12 putra Yakub. Ketika bangsa Israel menduduki tanah Kan'an, masing-masing suku ini mendapatkan wilayah warisan yang sesuai. Mereka hidup dalam konfederasi suku-suku dan memiliki pemimpin-pemimpin suku mereka sendiri. Yakub dikisahkan dalam Perjanjian Lama dan keturunannya Israel. Yakub memiliki 2 orang istri, yaitu Lea dan Rahel. Berikut ini adalah 12 suku Bani Israel. Yang pertama, Ruben. Ruben adalah anak sulung Nabi Yakub dan Lea. Suku Ruben adalah salah satu dari 12 suku Israel. Mereka mendapatkan wilayah di bagian timur Sungai Yordan saat bermukim di tanah Kan'an. Yang kedua, Simon. Simon adalah anak kedua Nabi Yakub dan Lea. Suku Simon mendapatkan wilayah yang tersebar di dalam wilayah suku-suku lain, terutama di wilayah suku Yehuda. Yang ketiga, Lewi. Suku Lewi adalah suku imam yang tidak diberikan bagian tanah warisan, tetapi mereka bertanggung jawab atas pekerjaan keagamaan dalam masyarakat Israel, termasuk pelayan di bait suci. Yang keempat, Yehuda. Suku Yehuda adalah suku yang memiliki wilayah yang luas dan penting. Mereka mendapatkan wilayah di bagian selatan tanah Kan'an dan memiliki peran sentral dalam sejarah Israel, terutama sebagai leluhur dari raja-raja Israel, termasuk Raja Daud dan Raja Salomo. Yang kelima, Isakhar. Suku Isakhar mendapatkan wilayah di sebelah barat Sungai Yordan, dekat dengan suku Zebulon. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang mengerti zaman karena kebijaksanaan mereka dalam menafsirkan tanda-tanda waktu. Yang keenam, Jebulon. Suku Jebulon mendapatkan wilayah di pesisir laut dan merupakan suku yang berfokus pada perdagangan dan perikanan. Yang ketujuh, suku Dan. Suku Dan mendapatkan wilayah di barat laut tanah Kan'an, tetapi kemudian mereka mengalami migrasi ke selatan. Yang kedelapan, suku Gad. Suku Gad mendapatkan wilayah di timur Sungai Yordan dan dikenal sebagai suku yang ahli dalam pertempuran. Yang kesembilan, suku Asyer. Suku Asyer mendapatkan wilayah yang kaya akan hasil pertanian dan buah-buahan di sebelah utara tanah Kan'an. Yang ke-10, suku Naftali. Suku Naftali mendapatkan wilayah yang berada di sebelah utara dan timur Danau Galilea yang memberikan akses strategis ke wilayah tersebut. Yang ke-11, Yusuf. Suku Yusuf dibagi menjadi 2 suku, Manasye dan Efraim. Yusuf mendapatkan berkat ganda dari Nabi Yakub sehingga keturunannya memiliki 2 wilayah di tanah Kan'an. Suku Manasye mendapatkan wilayah di sebelah timur Sungai Yordan, sedangkan suku Efraim mendapatkan wilayah di sebelah barat Sungai Yordan. Yang ke-12, Benyamin. Suku Benyamin adalah anak bungsu dari Nabi Yakub dan Rahel. Mereka mendapatkan wilayah yang berdekatan dengan Yerusalem dan memiliki peran penting dalam sejarah Israel. Setelah mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir dan menduduki tanah Kan'an pada sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, kepada masing-masing suku Israel diberikan tanah pusaka yang diwariskan turun-temurun di antara anak-anak lelaki mereka. Namun suku Lewi tidak mendapatkan daerah warisan tersendiri karena mereka dikhususkan menjadi suku para imam yang tinggal di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sedangkan suku Yusuf mendapat berkat ganda dari ayahnya, maka warisan Yusuf dibagi menjadi 2 menurut anak-anak Yusuf, yaitu Efraim dan Manasye. Demikianlah tanah Kan'an dibagi menjadi 12 bagian oleh bangsa Israel. Kemudian ke-12 suku Israel mencapai puncak kejayaannya pada pemerintahan Raja Salomo pada abad ke-10 sebelum Masehi. Namun setelah kematian Salomo, kerajaan Israel terpecah menjadi 2
kedua, kerajaan Israel Utara atau yang disebut kerajaan Samaria, dan kerajaan Israel Selatan atau yang disebut kerajaan Yehuda. Kerajaan Israel beribu kota di Samaria dan kerajaan Yehuda, Yudea, beribu kota di Yerusalem. Kata Yahudi dipakai untuk menyebut keturunan dari kerajaan selatan ini yang akhirnya membentuk negara Israel modern. Dengan demikian merujuk pada orang Israel modern. Sahabat surga, mungkin cukup itu penjelasan dan sejarah singkat 12 suku bangsa Israel. Apabila ada kesalahan naskah dan tulisan atau ucapan, saya mohon maaf. Kurang dan lebihnya saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.